Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena anugerah, oleh karena kekuatan serta rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau hari ini kita semua dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini kalau kita ada, dapat bernafas, semua karena Tuhan yang terus menyertai atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan pegang kendali daripada hidupmu. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Pola perisai dan kekuatan kami Tuhan, kepadamu-lah kami berlari. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguhlah luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya. Yesus, oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Sekali katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, oh. Menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, ku mau tinggikan-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu, sembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sendiri biar lembut, ku mau tinggikan-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, glory bagi-Mu, menyembah-Mu. Ini mianasu, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Singgi bidian-Mu, Yesus Tuhan, bidian-Mu. Engkau baik, Engkau baik, besar rahmat-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Glory, 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 haleluya. Terima kasih, oh, 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 oh. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda mujizat-mujizat di tengah-tengah. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik bahwasanya kekal untuk selama-lamanya.
Shikipiti kiarana. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Engkau Tuhan Allah yang setia buat kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat rancangan-Mu yang besar buat hidup kami. Haleluya. Oh, katakan sekali lagi, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Angkat kedua tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, mari sekali lagi, mari kita sembah Tuhan, bawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Yesus, Kau Allah yang setia, Allah yang perkasa,
perkasamu. Kibiri anasu, glory bagimu, menyembahmu, 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 Yesus, memuliakanmu, meninggikanmu. Glory bagimu, Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Yesus Tuhan. Glory kibirimu, sibiri anamu. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau termulia. Biarlah namamu ditinggikan, biarlah namamu dimuliakan. Oh, glory, menyembahmu, Kau yang terdahsyat, Kau yang termulia. Oh, glory bagimu, Yesus, Yesus. Luar biasa kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal buat hidup kami. Manusia, iblis ingin menggagalkannya, tetapi Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, terus meneguhkan hidup kami, bahwa rencana-Mu tidak akan pernah gagal buat hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar buat hidup kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa yang tidak pernah menyerah, Bapa yang tidak pernah menyerah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir kiranya kekuatan yang baru buat hidup kami, pengharapan yang baru, pengharapan yang baru. Shepe Bapa Pakaranamu Rata Syakarana Bapa Bapa Syarapata Karanamu Hibidi Kibidi Anamu. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik buat kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan hidupku. Hatiku teguh
di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia buat kami Tuhan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Katakan sekali lagi pujian ini. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Sekali katakan pujian ini. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita lagi pada pagi hari ini sebagai dasar untuk kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di Roma pasal yang ke-14, kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang keempat, ayat kita nanti lompat ayat yang ke-10 dan kita lompat ayat yang ke-13 supaya kita melihat secara utuh apa yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Roma pasal 14 kita mulai lagi. Kita akan mulai di ayat yang keempat. Dikatakan firman Tuhan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, ia adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Kita lompat Bapak Ibu di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Terus kita lompat ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini topik kita pada pagi hari ini tentang yang namanya menghakimi atau menjudge seseorang. Nah, dikatakan firman Tuhan bahwa kita nggak punya hak sebenarnya untuk menghakimi atau menilai seseorang menurut pandangan kita sendiri. Nah, kalau kita melihat dasarnya kebenaran firman Tuhan loh. Kalau kita berbicara tentang menghakimi, pasti konotasinya sudah jelek Bapak Ibu. Nah, begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab dikatakan firman Tuhan, kita tidak boleh menghakimi, sebab urusan hakim menghakimi, adil dan mengadili adalah itu punyanya Tuhan. Nah, oleh sebab itu kenapa Tuhan menciptakan kita dua telinga? Supaya apa? Kita mendengar dari dua sisi, tidak satu sisi saja. Supaya apa? Kita bijaksana dan memutuskan dan menilai seseorang itu dengan benar. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab dikatakan kenapa kita tidak boleh menghakimi hamba orang lain? Sebab dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan jelas berkata bahwa entah ia jatuh, entah dia berdiri, itu urusan tuannya. Itu urusan Bapak kita, urusan Tuhan kita. Jadi sekali lagi saudara dan saya tidak punya hak sedikit pun untuk menghakimi yaitu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang jatuh. Nah, ini yang sering terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada orang jatuh dalam dosa,
entah jatuh di urusan keuangan, jatuh di urusan rumah tangga, jatuh di urusan mungkin dalam usaha dan pekerjaan. Nah, seringkali yang sering muncul dalam kehidupan kita, kita menghakimi. Kita mungkin berkata bahwa tuh lihat tuh, pasti dia melakukan dosa tuh pasti ada sesuatu kesalahan yang dilakukan. Kita nggak tahu jelas kenapa dia mengalami hal demikian. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita cepat sekali berkata-kata, kita cepat sekali yang namanya menghakimi setiap kelemahan, setiap kejatuhan daripada saudara-saudara kita. Dan ingat saudaraku, itu salah di pemandangan Tuhan. Dan apalagi Bapak Ibu, kita membicarakan sebuah keburukan, sebuah kejatuhan saudara-saudara kita. Oh, kita bawa omongan kemana-mana, kita bawa yang namanya sebuah gosip. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hukum tabur tuai itu tetaplah berlaku. Nah, oleh sebab itu bijaksanalah. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, bijaksanalah dalam kehidupan ini. Jangan suka menghakimi, jangan cepat-cepat menghakimi, sebab penghakiman itu adalah milik Tuhan. Nah, nasihat buat kita pada pagi hari ini adalah kita harus menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi dengan kata lain bahwa mari dalam kehidupan saudara dan saya, lewat sikap kita, lewat perkataan kita, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, entah dia jatuh, entah dia berdiri, itu urusan tuannya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman kita yang jatuh, mari kita datang sebagai penolong, kita datang untuk memberikan sebuah kekuatan, memberikan nasihat supaya ada kekuatan, ada yang namanya kita memperdulikan saudara-saudara kita. Jangan dihakimi, amin. Jangan bawa omongan kemana-mana, jangan bawa gosip kemana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi bahwa kenapa Tuhan menciptakan dua telinga, supaya kita mendengar dari dua sisi, bukan dari satu sisi. Nah, seringkali kita mendengar dari satu sisi, terus kita menjas, kita menghakimi dari apa yang kita terima. Mari kita harus banyak mendengar sebuah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Janganlah suka menghakimi hamba orang lain, kata firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Sebab dikatakan pada akhirnya gini saudaraku, bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi pengadilan yang sejati, pengadilan yang sempurna, pengadilan yang tidak serong ke kanan atau ke kiri adalah pengadilan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Saya yakin kok ketika orang itu terus berpandangan kepada kebenaran firman Tuhan, dia akan bijaksana, dia akan tidak pernah yang namanya menghakimi, menjas dari apa yang dia lihat, tetapi dia menjas atau mungkin gini, dia melihat dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Toh kalau itu terjadi, biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita mempunyai pandangan yang demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, hatimu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Dan kembali lagi bahwa kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Coba kalau Anda membawa omongan kemana-mana, dengan kata lain bahwa gini, saudara dan saya menjadi jembatan iblis untuk kita semakin menenggelamkan saudara kita yang mengalami yang namanya kejatuhan, entah itu ekonomi, entah dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi mari saudaraku, biarlah kita memakai kacamata kebenaran firman Tuhan, kacamata Allah firman Tuhan, supaya kita tidak cepat-cepat menghakimi atau menjas seseorang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah pandangan ini, yaitu jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dengan kata lain bahwa engkau berurusan dengan Tuhan baik di pemandangan Tuhan. Sebab kenapa? Kita tidak menjadi batu sandungan atau kita tidak membuat tersandung lewat kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, thank you, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali lagi supaya kami memakai kacamata yang benar,
kacamata kebenaran firman Tuhan, yang firman berkata kami tidak boleh saling menghakimi, sebab penghakiman itu adalah hakmu. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu bijaksana untuk melihat semuanya ini, ajar kami selalu bersyukur, ajar kami selalu terus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, kami dalam penyertaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah pada hari-hari ini Tuhan kuatkan kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.